Perkenalkan, namaku Linda. Usiaku 45 tahun. Profesiku sehari-hari adalah perias jenazah, terutama jenazah wanita. Tapi sesekali juga aku merias jenazah pria. Sebelum aku memulai kisah tentang profesiku, guys, berikan like and subscribe-nya ya. Kisah yang tidak biasa dan sangat menyeramkan ini terjadi pada minggu lalu, di mana saat itu saya sedang bersiap untuk tidur malam. Baru saja aku merabahkan tubuh di tempat tidur, tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku merasa kaget, tidak seperti biasanya aku menerima telepon pada jam malam segini. Namun tidak ada salahnya aku angkat telepon itu. Dan ternyata itu dari seorang di seberang yang bernama Pak Anton, yang katanya ibunya baru saja meninggal di rumah sakit. Sementara jenazahnya esok pagi sekali akan dibawa ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang pada penerbangan yang pertama. Oleh karena jam 5 pagi jenazah sudah harus ada di bandara, maka dari itu ia membutuhkanku sebagai perias jenazah ibunya. Oleh karena itu dia meminta tolong sekali kepadaku untuk bisa hadir ke rumahnya pada malam ini. Dan aku akhirnya menyetujui oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan menggunakan taksi online, akhirnya aku tiba di rumah Pak Anton. Dan kira-kira pada posisi malam itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Suasana di rumah Pak Anton tidak begitu ramai. Hanya dihadiri oleh beberapa keluarga saja. Maklum karena keadaan sudah malam dan keesokan paginya jenazah harus sudah dibawa ke bandara menuju kampung halamannya. Setelah bertegur sapa dengan Pak Anton serta beberapa kerabatnya, akhirnya aku diantar olehnya menuju sebuah kamar. Di situ terlihat jenazah ibu Pak Anton sedang dibaringkan di sebuah tempat tidur. Katanya setelah dirias, jenazah ibunya itu akan dipindahkan ke peti mati yang sudah berada di ruangan tengah dari rumah itu. Setelah Pak Anton keluar dari kamar, tinggallah aku berdua dengan jenazah ibu Pak Anton. Sejenak aku memperhatikan wajahnya. Kira-kira apa yang akan aku terapkan? Hiasan bagaimana yang membuat jenazah itu seperti bersahaja? Tak lama kemudian aku mulai membuka tas riasan yang selalu kubawa, di mana alat-alat rias ada di dalamnya. Namun anehnya, tas riasanku sulit dibuka. Dan ini adalah kejadian pertama kali, sebab sebelum-belumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Cukup lama juga aku berusaha membuka tas riasan ini. Namun setelah aku upayakan dengan maksimal, akhirnya tas itu pun kebuka. Namun anehnya saat aku mengambil pensil alis dan ingin menorehkan ke alis jenazah dari Ibu Anton, ada perubahan wajah dari jenazah Bu Anton, yang mana kali ini dia terlihat tersenyum. Sebelumnya tidak seperti ini. Bulu kuduku mulai merinding. Aku berupaya untuk tenang, meskipun aku merasa sedikit ketakutan dengan apa yang kulihat barusan tadi. Saat ini aku bisa menguasai keadaan dan fokusku tetap pada perhiasan wajah dari Ibu Anton. Pensil alis aku torehkan kepada kedua alis matanya. Namun ternyata keanehan terjadi kembali, di mana pensil alis yang sedang kupegang tiba-tiba mental. Namun aku masih berpikir positif dan tidak merasakan ada keanehan. Aku bangkit berdiri untuk mengambil pensil alis yang jatuh di samping tempat tidur. Namun tiba-tiba saat aku berjongkok, tangan kiri dari Bu Anton jatuh pada bagian punggungku, di mana sebelumnya kedua tangan itu dalam keadaan terlipat. Saat itu juga aku menjerit histeris karena memang ini sudah tidak biasa lagi. Aku merasakan ada keanehan pada jenazah tersebut. Aku terduduk lemas merasakan keanehan ini. Dan setelah aku lihat kembali, benar, itu adalah tangan kiri Bu Anton yang tadinya kedua tangan itu dalam posisi terlipat. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengangkat tangan Bu Anton, lalu melipatkan kembali kedua tangan tersebut seperti sedia kala.
Aku berusaha sekuatnya untuk menghadapi ketakutanku. Dan aku sudah menjadi tenang, mulai merias kembali. Namun, saat aku menorehkan bedak pada wajah Bu Anton, tiba-tiba saja ada tetesan air yang menetes dari kepala Ibu Anton. Aku menjadi heran. Apa ini? Apa yang terjadi dengan jenazah Bu Anton? Tetesan air tersebut menetes pada wajah Ibu Anton. Tapi yang membuat aku bingung, mengapa hanya satu tetesan saja yang mengalir dari kepala Ibu Anton hingga menetes ke wajahnya. Akhirnya aku mencoba mencari tahu, apakah tetesan air ini berasal dari atap yang bocor? Atau dari saluran AC? Atau apapun. Aku berusaha untuk mencari tahu itu, sehingga keberanianku menjadi pudar seketika begitu mengetahui bahwa tidak ada segala sesuatu yang jatuh baik dari atap maupun dari lubang pembuang AC. Inilah yang membuatku menjadi lebih bingung lagi. Aku ingin berteriak, namun aku merasa malu oleh karena aku sudah 14 tahun menekuni profesiku sebagai perias jenazah. Jantungku mulai berdetak tidak karuan, serta badanku terasa dingin. Bukan karena mesin pendingin di dalam ruangan kamar, namun ada sesuatu yang membuat badanku terasa menggigil. Saat itu juga aku putuskan untuk mempercepat merias dari jasad Ibu Anton. Namun saat aku sedang melakukannya, tiba-tiba saja tas kotak perhiasanku yang terbuat dari aluminium jatuh dan berbunyi kencang di lantai, seperti ada yang mendorong. Saat itu juga aku berlari ke arah pintu sambil berteriak, berlari ke arah keluar kamar. Berteriak minta tolong, tolong Pak, tolong Bu, aku takut. Tolong temani aku di dalam, Pak. Biar jenazah dari ibu, bapak, dan ibu bisa aku rias secepatnya. Pak Anton dan beberapa kerabatnya menjadi kaget karena aku berlari keluar sambil berteriak-teriak, lalu menanyakan apa yang terjadi. Dan saat itu juga terpaksa aku menerangkan segala kejadian yang terjadi di dalam kamar itu saat aku merias jenazah dari ibu bapak. Seperti itulah ceritanya. Aku menceritakan secara lengkap dan tidak merasa malu lagi. Dan akhirnya Pak Anton dan beberapa kerabatnya menemaniku masuk ke dalam kamar untuk merias kembali jasad dari ibunya itu. Sepertinya mereka pun tidak percaya setelah aku menerangkan kejadian demi kejadian yang terjadi di dalam kamar itu. Namun oleh karena keadaan mendesak, mereka pun tidak menyangga atau tidak menggubris ceritaku itu. Dan beberapa kerabat akhirnya menemani aku ke dalam kamar untuk melanjutkan merias dari jasad Ibu Anton. Saat aku melanjutkan merias dari wajah jenazah Ibu Anton, beberapa kerabat Pak Anton yang menemaniku serasa melihat ke arahku dengan heran. Aku mengerti tatapan dari mereka, sepertinya tidak ada yang terjadi di dalam kamar ini. Aku memahami itu, namun aku tidak ambil pusing. Aku tetap merias wajah dari jenazah Ibu Anton sampai selesai. Saat tugasku selesai merias dari jenazah Ibu Pak Anton, aku pun sempat mencuri waktu dan bertanya kepada Pak Anton, "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, sebenarnya selagi masa hidup ibu dari Pak Anton ini, selain sebagai ibu rumah tangga, apa profesinya?" Dan Pak Anton pun menjawab, "Tapi ini rahasia antara ibu dan saya ya. Tolong jangan diberitahu siapa-siapa." Begitu kata Pak Anton kepada diriku. Dan sebenarnya profesi dari ibu Pak Anton adalah
paranormal. Dengar jawaban dari Pak Anton. Akhirnya aku mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam kamar tadi. Bahwa sesuatu yang terjadi itu merupakan ciri dari seseorang yang memiliki ilmu cukup tinggi di akhir hidupnya. Aku pun pamit pulang setelah Pak Anton memberikan sebuah amplop berisi tanda jasaku dalam merias dari jenazah ibunya. Tak berapa lama kemudian, taksi online yang kupesan tiba di depan rumah Pak Anton. Aku pun segera menuju ke mobil itu, membuka pintu, lalu masuk di dalamnya. Taksi online pun berjalan, namun saat beberapa meter perjalanan, si supir taksi online menoleh ke belakang dan melihat ke arahku. Aku menjadi kaget dan ternyata supir online itu wajahnya mirip dari jenazah ibu Pak Anton. Sekejap aku langsung turun dari mobil itu sambil berlari. Tolong! Demikianlah kisahku. Nantikan kisah-kisah berikutnya, sebab aku masih memiliki kisah lagi yang tentu akan membuat Anda merasa terhanyut di dalamnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih atas kepeduliannya.